Oke, baik. Nah, sebelum saya buka ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, kita. Ini mana masih kerja nih? Enggak kelihatan. Bentar, Pak. Hadir, Pak. Lagi sibuk, Randy lagi kerja. Iya, Pak, baru selesai. Oh. Iya nih, minggu kemarin juga pas saya Zoom nggak ada yang hadir, Gista nggak ada. Oh, ini nggak ada kabar, saya bilang bingung nih. Materi jadi belum kesampaikan yang minggu kemarin juga. Memang kalau lagi sibuk, di info aja di grup, mungkin kita ganti hari atau mungkin kesepakatan gimana gitu ya. Jadi Iya, Pak, siap, siap. nanti kita tetap jalan gitu. Oke, langsung aja ya. Di sesi kelima ini, sesi ke-10 ya harusnya kemarin ya. 10 atau 11, sekarang ini dua sesi sekaligus. Di materi 10, nah ini kita belajar tentang struktur dasar dari flame. Gimana inti dari flame itu ada namanya game loop, atau bagaimana looping tampilan atau permainan yang ada di gamenya. Nah, intinya sebenarnya dari inti flame ini ada di materi ini nih, di materi 10 ini. Inti dari skenario dari pembuatan gamenya. Kalau ini paham, maka tinggal dikembangkan aja sebenarnya, nggak terlalu sulit kok. Dia cuma tiga inti aja bagiannya. Lalu kita tinggal modifikasi dari tiga bagian itu. Nah, ini ada istilah namanya game loop ya. Kalau di dalam pembuatan game, ada istilah namanya game loop. Game loop adalah inti dari Flame Game Engine. Flame secara konstan menggambar ulang. Jadi itu digambar ulang, gambarnya di render istilahnya kalau dalam bahasa pemrograman. Ya, untuk kejadian yang terjadi saat ini. Terus kata lain adalah game loop adalah proses menggambar ulang tanpa henti, dilakukan terus-menerus melalui tahapan-tahapan ini, tiga tahapan ini.
Jadi intinya ini, kalau kita mau pahamin tentang flame, ini aja sebenarnya. Nanti pengembangannya banyak ya dari sini. Tapi kalau tiga inti ini kita udah paham cara kerjanya dia, maka mudah memahami cara kerja logika gamenya. Mau game apapun ya, intinya ini. Jadi ada perputaran aja dia sebenarnya muter ya terus. Di sini ada input, bisa dari keyboard, dari joystick gitu ya, dari layar, layar sentuh gitu ya. Nah, ini inputannya atau dari inputannya bukan berupa dari luar tapi dari aplikasi kayak random. Jadi kalau misalnya musuh dia bergerak ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang, itu inputannya berupa nilai random. Jadi bukan kita input dari luar, tapi dalam sistem sendiri dia menginput angka secara random. Jadi kelihatan musuhnya hidup gitu ya. Tapi kalau misalnya sebagai apa pahlawan atau jagoannya itu biasanya kita harus gerakan dari luar, dari keyboard gerak kiri, gerak ke kanan, lompat, tembak atau menghindar gitu ya. Itu kita gerakan si pahlawannya itu atau tokoh utamanya itu lewat inputan dari luar, dari kita. Tapi kalau musuh biasanya dia otomatis dia bergerak menyerang ke kanan ke kiri gitu ya. Dia otomatis. Nah, itu kita kasih algoritma pakai random angka supaya dia bisa secara terus-menerus kelihatan aktif. Ini fungsinya input di sini. Lalu dari data ini nanti akan ada proses function namanya update. Update ini adalah untuk menghitung kayaknya posisi X, Y-nya dari gambar. Koordinatnya biasanya ya, koordinat jadi bergerak ke arah kiri, kanan, atas, bawah itu kan sebenarnya koordinat X dan Y di layar di mana dia akan ditempatkan. Nah, di perintah update inilah dia akan dilakukan proses tersebut berdasarkan waktu tertentu. Jadi per detik dia bergerak kanan ke kiri ya berdasarkan koordinat X dan Y yang bergerak terus, yang berubah angkanya di update ini. Nah, hasil perubahan angka tersebut nanti akan di-render di sini. Jadi kalau gambar, posisi gambarnya akan di-render, dipanggil ulang gambarnya sesuai dengan posisi yang hasil update tadi. Nah, kayak gini. Itu terus dia input lagi, ada variabel apa lagi perubahannya, di-update lagi. Lalu di-render lagi, terus aja begitu dia putar. Jadi perputarannya di tiga bagian ini. Jadi sederhana sebenarnya ya, cuman dia menerima apa inputannya bisa berupa dari output, apa dari keyboard, dari mouse, dari joystick atau touchscreen gitu ya, inputan atau dari nilai random, random yang kita bentuk untuk nilai variabelnya yang berubah. Nah dari nilai-nilai tersebut nanti diupdate di sini, dirubah nilai eksposisinya berapa gitu ya perubahannya. Begitu nilai X-nya sudah berubah, posisinya sudah berubah, lalu di render, ditampilkan dalam layar posisi gambarnya mau kemana, putar lagi terus aja gitu. Dia dilakukan dalam sepersekian detik ya, milidetik. Jadi cepat banget, jadi gambarnya kelihatan hidup, kelihatan bergerak. Ini bagian ini udah dipahami, cuman begini doang sih intinya gitu ya, dan game itu. Cuman ya nanti di dalamnya banyak banyak istilahnya apa ya, extend atau mix in yang ditambahkan atau fungsi-fungsi yang ditambahkan biar kelihatan lebih lebih interaktif begitu ya. Tapi intinya seperti ini. Oke, contohnya di sini misalnya pemain akan memindahkan karakter ke kanan dari kiri ke kanan misalnya ya. Kemudian akan menambah posisi X sprite pemain. X sprite ini gambar pemain ya, gambar atau komponen istilahnya gambar pemain ya, gambar musuh atau gambar jagoan gitu ya. Ini akan memindahkan istilah gambar atau komponen yang ada dalam game itu namanya sprite. Ini sprite itu ya komponen gambarnya itu. Gambar pohon, gambar pesawat, gambar apalagi tembakan, peluru gitu ya, itu namanya sprite. Kalau di istilah di dalam game namanya sprite. Nah, pemain akan memindahkan karakter ke kanan kemudian akan menambah posisi sprite pemain selama perubahan status permainan. Begitu status permainan telah berubah, pemain akan berubah ke posisi yang baru. Nah, perubahan status ini itu berdasarkan waktu tertentu ya, data delta time misalnya. Nah, itu ada di update, perintah update tadi untuk dirubah ke posisi yang baru. Dalam permainan yang lebih kompleks, ratusan sprite musuh gitu, gambar-gambar musuh juga bisa bergerak di sekitarnya. Jadi pakai random otomatis dia bergerak sendiri, seakan-akan mengejar gitu ya. Oleh karena itu keadaan sprite juga perlu dihitung. Jadi dihitung kapan dia bergerak ke kiri ke kanan, berapa banyak yang bergerak.
ini akan terus berlanjut dalam satu lingkaran dimanapun yang ada saat ini, layar diperbarui dan kemudian digambar ulang. Jadi terus dalam satu putaran tadi, looping, dia akan perbarui gambar dan layar. Nah, istilah ini di setiap penggambaran ulang dikenal dengan sebagai lingkup permainan. Jadi di dalam layar HP kita itu ada posisi X dan Y di X 0,0 sampai tergantung lebarnya layar berapa koma berapa. Nah, itu adalah lingkup permainan yang ada di gambar kita. Jadi cuma kita sebenarnya memainkan posisi X dan Y-nya tadi secara simultan. Kita memindahkan gambar-gambar tadi lalu ada reaksinya apa, misalnya tabrakan, collision, meledak atau apa gitu ya, bergerak, menghindar atau segala macam, tapi dalam satu layar tadi nggak bisa keluar dari layarnya. Nah, jumlah gambar yang ditampilkan seberapa mulusnya tergantung dari frame-nya ya, jumlah frame per detiknya, VPS-nya istilahnya ya. Ya, frame per detiknya ya. Nah, ini kalau di Flutter dia bisa sampai 60 frame per detik. Jadi halus banget ya. Di Flutter udah support sampai 60 frame per detik. Tapi pada kenyataannya ini tergantung dari perangkat hardware yang kita punya gitu ya. Di HP Android kita bisa sampai angka 60 nggak? Kadang-kadang nggak sampai 60 ya. Ada yang 30 gitu ya, setengahnya ada kebanyakan ya 30 frame per detik. Ini tergantung ya, makin bagus hardware-nya, otomatis frame-nya yang ditampilkan juga akan lebih halus. Di Flame ada dua fungsi yang bisa kita kendalikan untuk mengontrol, yaitu fungsi update tadi ya, update dan render. Update dan render. Update ini berdasarkan waktu, berapa milidetik, lalu render ini untuk di kanvasnya, tampilannya. Jadi dua ini yang selalu looping. Nah, kalau digambarkan secara strukturnya, di sini ya, namanya struktur game atau game instantiation, struktur gamenya, di mana loop game ini ada di bagian intinya di bagian update dan render ini ya, dia muter. Jadi pertama sistem ya program kita yang kita jalankan, sistemnya Android atau apa, lalu dijalankan fungsi main, lalu di run up, jalankan wrap aplikasinya, lalu ke game widget, ini adalah kelas instan kelas widget dari Flame. Jadi kita jalankan kelas gamenya, Flame-nya, lalu kita jalankan game kita mau ngapain. Nah, di dalam game ini ada perintah onload pertama kali dijalankan. Onload itu sekali dijalankan, lalu update render ini akan berulang kali terus dijalankan. Jadi onload ini biasanya untuk tampilan awal gitu ya. Nanti di update dan render ini waktu permainan berjalan gamenya. Nah, ini akan muncul dalam layar HP. Nah, ini strukturnya kayak gini. Jadi intinya di update dan render ini nanti program yang kita tekankan di kompleksitasnya itu bagaimana gamenya bisa interaktif di update dan delete. Nah, ini kalau dieksekusi, dijalankan perintah update ini dijalankan secara periodik simultan oleh game engine untuk memenuhi perubahan atau mengupdate komponen sesuai status terakhir. Setiap kali metode ini dipanggil akan menghasilkan nilai waktu atau delta time. Jadi waktu seper detik. Jadi looping detik cepat banget ya. Jadi pekerjaannya jadi gambar itu kalau bergerak X ke X1 ke X2 titik poinnya itu dia akan bergerak sangat halus. Karena saking cepatnya gambar di render tadi. Di sini. Ini ada delta time-nya. Nah, ini contoh delta time ada pergerakannya berapa detik dia sudah boleh apa looping lagi. Jadi script programnya dibaca sepersekian detik. Fungsi render dijalankan untuk menggambar ulang pada kanvas atau layarnya. Pada kelas kanvas memiliki banyak fungsi menggambar langsung ke objek. Sebagai contoh ini seperti menggambar kotak ini ya atau segi panjang ya. Kanvas titik draw rect cuma seperti ini langsung gambar kanvasnya. Nah, ini contoh perintah dalam rendernya. Pada Flame, proses loop otomatis akan memanggil fungsi update dan render secara terus-menerus, sedangkan fungsi onload dilakukan pertama kali dijalankan saja tadi ya. Ini onload hanya pertama kali, sedangkan update dan render dijalankan berulang kali terus-menerus tanpa henti. Jadi tanpa henti, nggak pernah berhenti, dia terus saja muter. Selama perubahan X dan Y terjadi, maka gambar juga akan berubah. Tapi kalau misalnya nggak ada perubahan, ya gambar akan tetap. Tapi pada kenyataannya dia frame-nya diganti terus-menerus. Di dalam sistemnya dia berganti terus-menerus, walaupun nggak ada pergerakan ya. Tapi dia dihitung terus-menerus, looping terus.
Nah, ini contohnya kita buat game loop, nanti bisa dicoba. Tetap dia pakai frame yang versi 10.100 ya. Iya, flamenya pakai versi yang 100. Yang lain sebenarnya sama. Ini fungsi main Dart-nya. Kalau diperhatikan dari fungsi main Dart tadi kan ada main ya, main. Di dalam main tadi ada run up ini ya, di dalam main. Di main, run up, lalu panggil game widget, baru game instannya. Nah, di sini lihat kan. Ini ada fungsi main, ada run up, game widget, lalu game instannya nih game namanya first game ya. Kelas first game ini game instannya. Di dalam game instan ada perintah onload ini ya, override feature onload ini untuk dijalankan pertama kali. Lalu ada perintah update, lalu ada perintah render gitu ya. Render ini untuk mengganti tampilan layar nih. Di sini ada perintah render untuk mengganti draw pen-nya, berarti gambar belakang warnanya warna merah ini ya, draw pen. Kanvas titiknya itu. Cirinya gini ya, kanvas titik berarti dia akan mencari gambar di sini. Gambar apa? Lalu di sini ada tulisan teksnya apa? Ada perubahan teks kecepatan dari pergantian layar, dia menghitung kecepatan layar. Di sini ada on tap up jika diklik, jika disentuh layarnya di sini. Ini jadi dijalankan sesekali aja ya. Jika ada input dari luar, layar disentuh tadi, baru dia melakukan pekerjaan ini. Tapi kalau layar nggak disentuh, maka yang dikerjakan adalah perintah ini. Update dan render. Oke, ya. Nah, kalau dijalankan dalam aplikasinya, kalau kita jalankan, ini ya, kita jalankan perintah ini tuh, setelah kita run, nanti akan tampilannya seperti ini. Ya, kelihatan di sini ada PPS tulisan ya. Tiap kali ini ada berubah PPS. Karena dia di render terus tadi ada perintah render untuk menampilkan berapa pergantian layar per detik ini ya, sampai 60 fps ya dia maksimalnya. Ada 30, kadang-kadang per detik ada 30 ada 30 frame, ada 26, ada 60 gitu ya. Pergantian layarnya. Kelihatan ya. Ini perintah ini pergantian ini looping terus ya. Karena kalau kita lihat di sini di bagian ini, nih di sini ya. Game loopnya kita print ya. Render, call update gitu ya. Render update. Jadi perintah fungsi render dan update ini dikerjakan terus dengan waktu tertentu nih, berapa sekian detik. Nah, ini sebenarnya perintah ini nih. Ini ya, nih. Print yang update ya. Kalau fungsi ini dijalankan, maka akan muncul tulisan game loop, update, call, delta time, berapa waktunya, putaran dianya. Putarannya gitu ya. Kelihatan ada update, call. Ini jalan terus nih, muter terus nih. Kelihatan di layar kan ya, dia bergerak terus angkanya. Jadi tanpa saya ada perintah for next atau do while, dia terus muter, ngerjakan terus. Apapun yang saya rubah di sini dia akan berubah di update ini. Jadi di memori jalan terus, muter terus perintahnya. Lalu kanvas ini juga sama, dia munculkan tulisan tadi kan VPS string number format berapa kecepatan dari VPS-nya ini. String format VPS 60 maksimal. Nah, dia kan munculkan di render di kanvasnya. Kanvas VPS string ini untuk menampilkan titik poinnya berapa. Ya, terus ditulis di debug console-nya ada render call. Nah, render call. Jadi setelah update render, update render, update render. Ini muternya terus dia. Update render, update render. Nah, poinnya mana Pak? Yang onload. Onload nggak dijalankan karena onload jalankan pertama kali program jalan. Setelah itu dia nggak dijalanin lagi. Dia berhenti aja.
sekali doang ya. Jadi yang muter itu update dan render. Ini kalau saya stop, saya scroll di bagian atas, oh udah ketutup ya. Saya clear dulu deh. Bisa jalankan lagi ya. Dan nanti ada perintah onload-nya. Ini kan ada perintah onload-nya. Print onload. Pertama kali pasti jalan ini dulu, setelah itu baru update, muter, update dan render muter-muter terus. Onload cuma sekali dijalankan. Nanti kita lihat di sini. Nah, ini di jalan ya. Saya stop ya. Stop. Kita lihat ya di atas. Kita lihat. Jadi kita mau ngelihat perilaku dari si sistem. Nah, ada perintah onload, ya kan? Onload pertama kali nih. Jadi perintah ini, fungsi ini dijalankan pertama kali onload, begitu dia komputer jalan, lalu merender dia. Merender sekali aja untuk merubah tampilan. Tampilannya apa? Kalau misalnya di sini ada perintah untuk tampilkan misalnya skor pertama gitu ya, 00 gitu ya. Berarti setelah ini langsung ngerender skornya 00. Lalu dia jalankan perintah update. Apa skor berikutnya menambah nggak? Kalau menambah berarti di sini ada penambahan incremental, skornya diubah lalu ditampilkan lagi di sini, di render lagi. Jadi setelah ini update, render, update, render, update, render terus gitu. Jadi kalau kita kembali ke aturan tadi, logikanya, nah di sini setelah game, sistem run up, game instan, onload sekali, lalu update dan render. Gini aja muter terus, gitu ya. Nah, ini trik kita kalau misalnya kita mau mempelajari satu behavior atau perilaku di pemrograman, kita bisa kasih perintah print untuk setiap fungsi. Kita lihat fungsi ini jalankan berapa kali ya, kapan dijalankan setelah siapa ya, gitu ya. Nah, itu di dalam scriptnya kita bisa kasih perintah gini nih. Jadi, kalau ini onload dijalankan, pasti print, dia akan nyetak ini, gitu kan. Kalau update dijalankan dia pasti akan nyetak ini gitu. Jadi kalau pas kita lihat di hasil di sininya di bug konsolnya ternyata dia nggak jalan, berarti perintah ini nggak pernah dijalankan gitu ya. Kita mau ngecek siapa dulu yang dijalankan, berikutnya siapa gitu ya. Nah, kita bisa kasih perintah print. Nah, ini biasanya untuk trace debug bisa dipakai dalam pemrograman apa aja. Misalnya kita bikin program pakai PHP atau pakai C++ atau pakai program yang lain untuk ngetrace fungsi script kita dijalankan atau enggak, kita bisa sisipkan perintah print di tengah-tengah ya untuk mendeteksi ini kayak gini nih. Jadi fungsi-fungsi ini tadi nih untuk melihat behavior dari perilaku dari program kita nih. Siapa yang dulu dijalankan, siapa yang berikutnya. Nah, kita ngelihat gitu ya. Kemudian nanti bisa kita hapus ya, printnya kita blok gitu ya, kita uncomment gitu ya. Tapi untuk ngecek kita bisa buat begini, kita ngecek siapa yang duluan. Jadi kita bisa lihat baca logika sistemnya. Nah, berdasarkan aturan skema tadi berarti onload, lalu di-update, lalu di-render. Nah, render onload pertama kali ini ternyata dia melakukan juga render ya, cuma sekali ya, untuk merubah data di render. Cuma sekali, tapi yang begini update dan rendernya terus-menerus. Update render, update render, update render gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak. Logikanya ada tahap ya. Ini pokoknya intinya ini ya, kalau kalian udah nangkep ini, intinya logika berpikirnya, nanti jika kalau kalian mau ngembangkan game, mau bentuknya apapun, pakai software apapun, pasti akan nemuin pola begini. Kalau kita udah tahu, intinya cuma berputar-putar aja ya, cuma putaran looping yang nggak tiada henti sih. Ada perubahan posisi dan ada perubahan gambarnya. Nah, gitu aja. Intinya cuma gitu doang dia. Kalau udah paham, nanti tinggal kita main-main gambarnya di dalamnya mau ngapain gitu. Oke. Nah, dia kan jalan terus, cepet banget tuh sininya. Render-render, update, render-update, render terus sih. Dia bergerak terus. Sepersekian milidetik, 0,01967 detik nih ya. Ini dalam waktu detik. Jadi hampir seper 1000 detik, seper 100 ya, seper 1000 ini. Satu, dua, nolnya dua. Kayak seper 1000 detik dia melakukan looping, loop terus. Jadi kalau game walaupun diem gini kita gak gerakan.
pada kenyataannya di HP, di memori dia jalan terus tuh. Jadi kalau ada game kita setel, kita nyalakan di HP, di Android atau di mana gitu ya, kita jalankan, itu HP akan apa, konsumsi memori dan prosesornya akan tinggi. Dia akan jalur sejalan. Walaupun gambarnya kamu diemin ya, nggak bergerak. Tapi untuk nge-refresh gambar tadi, VPS RAM-nya dia terus Eh, dikerjain. Jadi nggak berhenti. jadi bawah. Oke ya, paham ya. Jadi dia panas lah istilahnya tuh di HP mah jalan terus ya. Lainnya beda dengan kita bikin pakai state less widget kemarin yang waktu kita buat aplikasi apa akademik. Kalau misalnya kita nggak jalankan ya dia diem aja, dia nggak ada reaksi, diem aja gitu. Nggak akan menghitung ulang, nggak ada looping. Jadi konsumsi memori sama prosesornya rendah. Tapi kalau game, walaupun kita diam, dia tetap kerja dia. Di belakang tetap ngitung. Walaupun hitungannya sama hasilnya. Tapi dia ngitung ulang terus. Oke. Terus berikutnya kita masuk ke materi. Ini stop dulu ya. Dan stop. Ini sudah. Nah, tugasnya nih, tadi kalau udah paham tentang apa loopingnya kan ada nih waktu load gitu kan. Ada render kan, di render. Nah, rubah warna backgroundnya tadi dari yang berwarna merah jadi warna hijau. Nah, ini bisa kita buat kedap-kedip nih gambarnya jadi hijau, merah, hijau. Kalau kita kasih di berita untuk setiap sekian detik ganti gambar, ganti warna bisa ya. Sekarang cuman ganti aja warnanya yang dari merah jadi hijau aja. Jadi bisa kedap-kedip sebenarnya ini kalau kita mau pakai algoritma sedikit kita rubah gambar bisa kedap-kedip, kedap-kedip. Nah, sama tugasnya ini untuk yang 10. Jadi cuman ganti warna belakangnya jadi warna hijau. Nah, berikutnya di sesi 11, nah kita lebih lanjut nih. Sekarang kita kenal namanya komponen. Komponen tadi yang gambar-gambar ya. Tadi kan gambar background, musuh segala macam itu namanya komponen. Nah, untuk komponen dalam mesin game di bagian ini merupakan bagian penting atau utama ya. Jadi gimana gamenya bisa jalan kalau nggak ada gambar musuhnya, nggak ada gambar jagoannya, nggak ada gambar backgroundnya, latar belakang gambar pohon, gambar jalan gitu ya. Jadi kelihatan kalau tadi cuma gambar tulisan doang kan nggak menarik. Nah, kita harus buat namanya sprite atau komponen istilahnya. Kalau di dalam Flame bilang komponen gitu ya. Dalam dalam game, kalau kita di gamer bilangnya sprite. Nah, di komponen ini, komponen atau sprite ini adalah bagian yang paling penting. Jadi entitas-entitas yang dibangun ini menjadi satu kesatuan, kemudian di-onload, render, dan update sehingga membentuk satu kesatuan cerita game. Jadi tampilannya bagaimana. Ini contohnya, misalnya game spaceship ya, kapal luar angkasa gitu ya. Di sini kalau di gambar game itu ada spaceshipnya, ada kapalnya, kapal perangnya, ada asteroid kayak meteor, meteor gitu ya. Ada balet, ada apa peluru-peluru gitu ya, ditembakkan ya, bisa laser atau bentuknya apa gitu ya. Lalu ada explosion, ada ledakan kalau misalnya meteoritnya ditembak meledak gitu ya. Ada UFO misalnya, ada kapal pesawat musuh gitu. Ada parallax background ini gambar eh, luar angkasa gitu ya. Ada di dalam gambar itu ada gambar bintang mungkin, ada gambar galaksi gitu ya. Jadi kita jalan pesawatnya di backgroundnya ada gambar-gambar di angkasa gitu ya. Lihat bulan, matahari atau apa gitu ya. Nah, background-background ini setiap gambar-gambar itu komponen namanya komponennya. Ini contoh-contoh komponen. Jadi komponen banyak banget itu tergantung berapa banyak cerita yang kita mau buat di situ ya. Musuhnya ada 3 macam misalnya. Ada UFO 1, UFO 2, UFO 3 gambarnya. Berarti ada 3, 4 komponen UFO gitu ya. Terus explosionnya yang beda-beda. Misalnya explosion pertama ledakannya kecil, yang explosion kedua ledakannya sedang, yang ketiga ledakannya besar. Berarti ada 3 komponen explosion ledakannya. Itu jenis peluru misalnya satu warnanya merah, satu warnanya biru gitu ya. Ukurannya beda-beda, bentuknya beda-beda, bom, misalnya ada laser atau apa, berarti setiap ini kita harus bikin komponen-komponen sendiri-sendiri. Jadi bisa kelihatan ya, komponen itu kayak benda-benda atau objek-objek yang mau kita gunakan nanti dalam permainan gamenya.
dari game, dari apa aktornya, di musuh dan jagoannya sampai backgroundnya juga termasuk dalam satu kesatuan komponen. Jadi esensinya game merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang berinteraksi satu sama lain dalam satu kesatuan cerita gitu. Jadi ceritanya gimana nih gitu ya, aturan mainnya gimana ya gitu ya. Jadi komponen. Jadi kayak kita di apa di game itu sebenarnya komponen yang interaksi aja yang banyak, terus punya aturan, terus gimana interaksinya. Nah, komponen-komponen ini kita bisa gambarkan dalam bentuk komponen tree ya, pohon komponen. Untuk mudahnya ya kita lihat bagaimana contohnya ya. Kalau kita lihat di sini di game space, komponen tree ini ada perintah update. Di dalam update itu di dalam gamenya, update gamenya ini. Ini game ini kan instan instan dari eh, game yang kita buat. Di dalamnya itu ada eh, backgroundnya, ada pesawatnya, ada asteroid, ada UFO gitu ya. Dan di pesawat, dalam pesawat itu ada turunannya lagi, ada memiliki apa peluru, bullet, explosion, ledakan gitu ya, bagaimana meledaknya gitu ya. Di Parallax juga gitu ya, di background ini background ada gambar bintang, ada gambar galaksi gitu ya. Jadi strukturnya kayak gini. Jadi siapa duluan, lalu di bawahnya siapa. Jadi kelihatan perintahnya. Nah, perintah update ini untuk metode update itu juga sama dengan metode render. Sama, dia setiap komponen ada perintah juga untuk rendernya. Jadi kalau tadi dalam gamenya pertama itu di game main gamenya tadi kan ada apa unload, update dan render. Lalu di setiap komponen juga sama, ada upload, unload, update dan render gitu. Ini unloadnya juga sama. Nah, strukturnya kalau kita perhatikan ya di sini nih. Kalau bagian paling besar adalah Flutter framework-nya ya, Flutter framework. Lalu di Flutter framework ini numpang ada Flame engine-nya. Tadi yang Flame ya, Flame engine-nya, package engine untuk Flame-nya. Lalu di dalam paket Flame ini nanti ditumpangin baru gamenya. Jadi game ini berjalan di atas Flame Engine dan di atas Flutter Framework. Jadi kita lebih simpel bikin aplikasinya. Kenapa? Karena semua package itu sudah disiapkan oleh Flame. Kita tinggal gunakan. Jadi kalau dulu saya bikin aplikasi game pakai Visual Basic untuk menggerakkan satu pesawat ke kiri ke kanan, itu saya buat algoritma dulu bagaimana dia eh, perpindahan dari X1 ke X2. Saya buat algoritmanya, jadiin fungsi, baru saya pakai untuk menggerakkan pesawat. Gitu ya. Nah, di Flame Engine itu nggak usah. Kita tinggal suruh aja dia mau bergerak kemana. Nanti dia sendiri yang bergerakan. Gitu ya. Jadi kita banyak banget menghemat waktu di menggunakan Flame ini. Jadi algoritma-algoritma standar bergerak ke kiri, ke kanan, berputar, ke atas, ke bawah itu sudah ada. Kita tinggal pakai aja. Itu bedanya ya dengan Flame. Buat game dengan Flame atau tidak dengan Flame. Nah, studi kasusnya coba kita buat tampilan seperti ini. Nah, ini kita buat ada pesawat, lalu pesawat ini bisa kita menembakkan peluru ya. Lalu pesawat ini juga bisa bergerak ya. Di sini ada joystick, di sini joystick. Jadi ada pergerakan joystick bisa ke kiri ke kanan berputar gitu ya. Kita bisa gerakan kalau di joysticknya, kalau enggak pakai mouse juga bisa. Nah, ini kita coba cek nanti dengan aplikasi bagaimana menampilkan layar ini. Nah, ini di PUBG 19 tetap sama ya, pakai frame 101. Cuman ini doang kan intinya, kayak frame gitu ya. Yang lainnya sama semua. Terus ini tadi kan komponen bullet, komponen peluru ya, bulletnya. Nah, ini kita buat komponennya. Si bullet itu di kelas bullet namanya. Kita buat kelas bullet. Nama import package-nya adalah components.dat ini ya. Kita panggil kelas komponennya. Lalu dia extend-nya adalah position komponen. Jadi letak posisi dari si pelurunya nanti. Nah, di sini ada variabel statisnya untuk mendeskripsikan jenis warnanya, kecepatannya gitu ya. Terus letaknya gitu ya. Di sini sudah ada. Lalu di sini ada vektor, jadi arahnya nanti ukuran ukuran apa pelurunya, terus ini kemana gitu ya. Lalu di sini intinya di sini di override filter onload. Nah, ini pertama kali dijalankan perintah onload ini.
dia bagaimana untuk men-scale ukuran dari kecepatan di pelurunya. Setelah itu dia render sini dan dia update, dia melakukannya. Jadi intinya sebenarnya ini nih ya, override, render, dan update. Ini sebenarnya intinya, tapi untuk menggerakkan kita butuh variabel-variabel pendukung lainnya untuk peluru. Itu juga untuk eh, joysticknya. Tadi joysticknya kan ada tampilan joystick ya yang bulat-bulat tadi ya. Bagaimana digunakannya. Di sini ada standar pembuatannya. Sama ada download dan update juga. Kenapa nggak ada render di joystick gitu ya? Karena kita nggak merender tampilan joysticknya. Ya sudah tinggal kita pakai saja gitu. Ini mandatnya untuk menggabungkan semua tampilan, semua komponen dalam satu tampilan. Jadi dia ngikutin dari sini. Nah, kalau kita jalankan script ini ada aset image ya. Nanti kalau kalian kurang gambar pesawatnya bisa ngambil dari sini. Ini kita jalankan. Kita tunggu berapa saat. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, ini pesawatnya ya. Nah, pesawat ini diambil dari aset, aset, image, asteroid ini kan. Nah, ini gambar asteroid ship-nya pesawat. Kita tadi mana? Iya. Nah, ini tampilan joystick knob-nya. Kita bisa gerakan pesawat itu dari sini kita klik, kita putar-putar aja pesawatnya. Nah, dan radian itu pi ya. Kalau sudut 360 derajat itu berarti 2 pi, hampir 3, sekian gitu ya. Ini kalau di sini sudut 360 derajat. Nah ini. Kalau sudut apa 180 itu pi 1,3, sekitar 1,3-an di sini. Ya. Ini pesawat hilang nih, keluar dari apa, keluar dari ini ya, keluar dari tempat, dari Natal gitu. Karena dibatasi nih ya, batasan dia sampai berapa jauh. Jadi nanti kalau di game condition kita bisa buat batasan frame ini adalah batasan pesawat. Jadi kalau pesawatnya sampai titik di frame dia akan mentok, nggak bisa keluar. Tapi kalau saya gerakan pesawatnya ini keluar area dia hilang. Nah, ya kan? Dia hilang
Share screen. Kak, gambarnya ada ke share? Belum, Pak. Bisa belum ya? Jaringannya putus gini. Iya, Pak. Nah, sekarang udah kelihatan? Udah Ini yang di pesawat, Pak. kelihatan ya gambarnya? Iya. Ya udah. Nah, ini tampilan pesawatnya. Nah, setiap kali kita klik, dia akan mengeluarkan tembakan kan di sini. Kita klik, 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 klik. Nah, dia keluar tembakan. Dia menembak. Tadi bulletnya tadi ya. Nah, jadi sebenarnya ada berapa komponen tuh kalau dilihat di sini? Ada dua komponen ya, pesawat dan bulletnya ya. Yang kelihatan lagi dikerjakan. Tapi ini tampilan knob dari joystick ini sebenarnya juga komponen ya. Cuman dia komponennya sudah jadi embed, sudah dipasang di flamenya. Jadi kita nggak perlu buat script lagi tambahannya, tampilan ini. Nah, tinggal pakai aja. Nah, kalau di luar itu berarti kita harus buat gambarnya apa, bentuk pelurunya kayak gimana gitu. Ini sebenarnya gambar ini jalan terus. Kalau kita diam ini di sistem itu tetap jalan di sini kelihatannya. Latarnya angkanya berubah terus. Current player dia mau dua diam tapi looping render dan update itu jalan terus, nggak berhenti berhenti dia, cepat banget. Gitu kita pencet gitu ya, kita gerakan pesawatnya dia akan berubah current positionnya kan gitu, berapa radian. Oke, sampai sini bisa dipahami logika dari komponen komponen itu apa. Logikanya sih udah dapet sih, Pak. Hmm. Memang kita memahami secara keseluruhan juga berat ya. Saya juga sama belajar ini lumayan ya memahaminya, butuh waktu gitu ya. Tapi intinya kita tahu bahwa dalam pembuatan game itu ada namanya game loop. Dia yang berfungsi bagaimana walaupun game itu diam dia tetap bekerja sebenarnya di belakang layar, ada hiperhitungannya, ada render berulang-ulang. Karena emang hasil rendernya dia tetap nilainya maka gambarnya diam. Tapi begitu nilainya kita gerakan dari inputan, kita ada rubah bergerak dia maka bergerak gambarnya. Jadi ini sebenarnya frame yang dengan sangat cepat sekali diganti apa titik demi titik gitu ya. Jadi kelihatan di mata kita tuh seakan-akan dia bergerak mulus. Padahal sebenarnya ada gambar, ada sekian gambar yang diganti dalam sekian detik. Dalam waktu sekian detik itu ada berapa gambar yang diganti. Intinya kayak gitu. Jadi sebenarnya kedip-kedip sebenarnya kalau kita kecepatan mata kita bisa 60 fps, gambar ini kedip-kedip sebenarnya. Berarti kelihatan halus seakan-akan dia kerja. Oke, nanti dicoba. eh, File aset image-nya ini bisa diklik di Google Drive. Tadi udah saya taruh di Google Drive. Asetnya ini, aset untuk gambar pesawatnya, aset image. Nah ini pesawatnya. Dia backgroundnya transparan ya, jadi kelihatan ngikutin background. Kalau backgroundnya gelap, dia ikut gelap. Kalau merah, dia merah. Jadi gambarnya dia bentuknya transparan, backgroundnya. Ya itu asetnya kalau nanti dibutuhkan gambar untuk asetnya. Nah, kalau sudah paham, dicoba, dijalankan skripnya, lalu coba rubah ukuran bulat, ukuran peluru yang tadinya 2 kali 2 menjadi 4 kali 4. Ya, jadi kita tes rubah pelurunya. Ini di bulat berarti ada di, kalau kita bulat berarti kan komponen-komponen bulat ya, bulat dak di sini. Di bulat cari skrip mana yang hubungan dengan ukuran gambar.
dari pelurunya. Nah, titik ledak. Nah, ini cari di sini yang untuk merubah ukuran gambar dari eh, ukuran pelurunya. Coba kita main-main di situ dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup sampai sini ya. Nanti UTS itu kalau nggak UTS UAS itu kalau nggak salah sekitar tanggal 17-an, tanggal 20-an gitu ya. Jadi Iya, masih Pak. jadi nanti ada minggu tenang, mungkin kita ada kuliah tambahan ya karena ada beberapa materi dua kali satu kali atau dua kali pertemuan kita tertinggal gitu ya. Karena dari libur juga kemarin itu di hari Kamis kemarin libur kan. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Selamat bekerja kembali. Kalau yang masih bekerja, kalau yang mau istirahat silakan istirahat. Selamat istirahat. Nanti kalau ada apa-apa pertanyaan kita coba di grup ya. Oke, Pak. Cuma pertanyaan ya, kalian selama ini waktu kuliah pernah offline nggak di, Pernah, Pak. di kampus? Iya, heeh. Hmm. Emang kalau di lab 3 sepi banget, Pak, emang. Eh, saya tadi ke pagi-pagi ke sana kan ngajar kelas pagi. Nggak nginfo lagi kalau pada nggak datang gitu kan. Saya datang masih sendiri nggak ada siapa-siapa. Lantai kan sekarang labnya pindah ke lantai 3 ya. Iya, Pak. Sepi banget lagi nggak ada orang. Iya. Mana serem, Pak, itu, Pak, lab 3. Eh, Masih kelihatan baru banget sih ruangan baru dipakai ya. Mm. Terus kalau misalnya sekarang saya ngajar malam, biasanya staf di bawah juga maghrib udah pada nggak ada. Saya bilang Iya, sendirian. paling yang student staff aja sih, Pak, masih ada. Heeh. Sendirian di atas nggak ada orang nggak ada ini saya bilang wah makanya saya tanya dulu nih Gista mau ini datang ke kalau nggak datang saya online aja. Iya, iya, Pak. Ya kampus kita kayaknya perlu disemarakan itu ya Iya, mungkin ada betul, Pak. kegiatan apa gitu beda Heeh. kampus lain nih agak sepi gitu ya kampusnya. Iya, harus ada kopmanya, Pak, biar rame, Pak. Apalagi kelas malam memang udah rata-rata kerja ya kan juga susah Iya. gitu. Jadi yang apa tadi makanya saya tanya lagi ini gimana nih mau kuliah online atau offline. Tadi saya tanya ke karyawannya juga banyak yang mau. Tadi kan ada absensi dosen tuh. Cuma satu Iya. dosen yang ngisi penuh itu satu Bu, Hmm, Bu Tuti atau siapa yang lain nggak ngasih absen gitu kan. Wah, pada nggak datang saya bilang. Takut juga saya jadi. Tapi kan di aturan ini pengaruh nggak nanti? Jadi kehadiran itu kan terserah dosen bukan dari kampus kan? iya, Pak, dari dosen, Pak. Nah, nanti bisa senilai ya. Takutnya nanti kampus yang ngasih nilai begitu nggak hadir di kelas, dosennya atau mahasiswanya ntar nilai absennya jadi masalah. Oh, enggak, Pak, dari dosennya sih, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa lah berarti kita bisa atur kalau gitu nanti. Iya. Oke. Gimana itu training sudah selesai? Apa magangnya? Oh, kalau magang Gista udah, Pak, udah selesai dari tanggal 27 Juni kemarin. Jadi hasilnya gimana? Hasilnya udah jadi, udah tinggal ini sih, Pak, cek ke apa dospem Pak Fahmi. Itu ternyata lagi mau ralat, besok mau bimbingan, mau ada yang direvisi di laporannya, Pak, ternyata. Oh gitu. Keren deh. Nanti kalau misalnya apa bisa share-share kita upload ke jurnal kalau misalnya emang sudah bisa diituin saya bisa bantu untuk nge-mixnya gitu ya atau mau dimodif jadi Flutter-nya dimainkan di sana juga bisa. Oh iya, Pak, boleh. Database-nya kan pasti sama kan, paling cuma tampilannya aja versi Flutter sama versi apa, web paling gitu. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sore, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Sore, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama.